Selamat pagi Opa Oma, Caoan. Caoan. Kita dengan senang hati pagi ini kembali bertemu dalam persekutuan usia indah. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang senantiasa melingkupi hidup kita. Kita hidup dalam kasih Tuhan sehingga hari lepas hari Tuhan senantiasa menolong kita. Sampai saat ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan, mau memuji Dia, meninggikan Dia. Mari kita angkat pujian. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya.
Oma, mari kita berdoa yang dipimpin Guru Injil Dea. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang maha baik, kami sangat bersyukur karena hari ini kami Opa Oma boleh bersama-sama menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon biarlah Tuhan kuduskan hati kami, sucikan agar ketika kami berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuan ini, ibadah ini, kami boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Kami sebagai Opa Oma bersyukur karena kami boleh sama-sama memuji Tuhan dan biarlah hati kami sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan. Kami mau menikmati kasih Tuhan dan kami juga mau mengambil bagian dalam kasih itu. Bawalah kami ke dalam tangan Tuhan ya Tuhan, dan kami juga menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati sehingga setiap nanti firman yang akan diberitakan boleh membawa kami kepada satu pemahaman yang tertuju kepada Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan setiap persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Opa Oma, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15, kita dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dalam bahasa Mandarin. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sampai masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 诗篇第92篇是3到15节。一人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们在以耶和华的殿中发旺，在我们上帝的园里。他们年老的时候，仍要结果子，要满了即将耳长发青。Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan. Opa Oma, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita naikkan pujian Tuhanku. Tuhan, aku cintamu, selain Kau tiada yang lain. Tuhan, harapanku, terang-Mu sungguh menarikku. Terang-Mu sinariku, firman-Mu memimpinku. Biar ku jalan mengikut-Mu, ikut-Mu, ikut jalan-Mu. Tuhan, aku cintamu, selain Kau ku tiada yang lain. Tuhan, harapanku, terang-Mu sungguh menarikku. Terang-Mu sinariku, firman-Mu memimpinku. Biar ku jalan mengikut-Mu, ikut-Mu, ikut jalan-Mu.主啊，我心爱的主，除了你我别无所有。主啊，我仰望你，你荣光深深吸引了我，你荣光来照耀
我，你的话引导我，使我行走你的道路，跟随你，跟随你的路。主啊，我心爱的主，除了你，我别无所有。主啊，我仰望你，你荣光深深吸引了我，你荣光来照耀我，你的话语引导我，使我行走你的道路，跟随你，跟随你的路。Opa Oma, firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Roni Lee. Shalom, Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur karena hari ini saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk Opa dan Oma, Bapak Ibu sekalian, dimanapun saat ini berada. Kita akan membaca bagian firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa meminta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami sudah memasuki lagi bulan yang baru, di bulan November tahun 2021. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan di bulan yang telah lalu, dan kami yakin ada penyertaan Tuhan di bulan yang baru ini, di bulan November. Dan Tuhan, kami sudah berada di penghujung bulan penghujung di tahun 2021. Biarlah kiranya Tuhan menolong sehingga waktu kami menjalani kehidupan kami di akhir-akhir tahun ini, biarlah kami tetap memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan baca firman Tuhan, kami akan renungkan bersama, kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka mata hati kami untuk dapat melihat kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kemudian kami dapat melakukannya juga dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma dan Opa, kapan terakhir kali Oma dan Opa berkata I love you, ya, atau berkata wo aini? Kapan terakhir kali mengatakan kalimat ini? Apakah 1 hari yang lalu? 2 hari yang lalu? 1 minggu yang lalu? Atau bahkan 1 tahun yang lalu? Atau sudah lama sekali Opa dan Oma sudah tidak mengatakan kalimat I love you, wo aini kepada pasangan, kalau pasangan masih hidup, atau kepada anak, atau kepada cucu, berkata saya mengasihimu. Nah, saya suka dengar anak muda tuh bilang begini, Opa dan Oma, wah papaku itu ya Tionghoa Toto. Artinya ya sudah, susah kalau ngomong atau mengekspresikan kasih atau mengekspresikan cinta begitu ya. Kebanyakan tidak hanya orang Tionghoa, saya rasa dari suku lainnya yang ada di Indonesia ini, dari suku Batak contohnya, atau bahkan suku Jawa juga susah untuk mengungkapkan kasih, mengungkapkan kata I love you, wo aini, saya sayang kamu, itu susah sekali. Tetapi bukankah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, nilai utama yang kita hidupi itu adalah cinta kasih. Lalu bagaimana kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus bisa menjadikan kasih sebagai yang utama dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita mengekspresikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga kita, orang-orang yang sama-sama percaya, orang percaya, teman-teman kita, atau bisa jadi itu adalah tetangga kita juga. Bagaimana kita mengekspresikan kasih kita kepada mereka? Sebab itu, pada hari ini saya mengajak Opa dan Oma sekalian, Bapak Ibu, untuk membuka Alkitab dari 1 Yohanes 3 ayat 18. 1
1 Yohanes 3 ayat 18. Saya sudah menuliskan ini di PowerPoint ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mau perhatikan di Alkitab masing-masing itu baik sekali ya. Ayat firman Tuhan ini berkata begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi yuk, Oma dan Opa ya, yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun berada, baca sekali lagi bersama-sama dengan saya ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menjadikan kasih sebagai yang utama dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu mengajarkan apa? Bahwa kasih yang sejati itu diwujudkan melalui apa? Melalui perbuatan. Dan tentu di dalam kebenaran. Nah, saya rasa baik juga kalau kita memang bisa mengucapkan atau mengekspresikan kasih kita dengan kata-kata. Tadi seperti I need, I love you, saya sayang kamu, begitu ya. Bagus sekali kalau kita bisa mengekspresikan itu dengan kata-kata atau dengan kata-kata lainnya yang intinya adalah kita menyatakan kasih kita kepada pasangan kita atau kepada anak kita, kepada cucu kita. Tetapi kata-kata saja menurut firman Tuhan ini tidak cukup. Kita mesti ya mewujudkan kasih itu melalui perbuatan. Kasih itu harus kita tunjukkan dengan perbuatan atau dengan tindakan. Nah, saudara, ada satu kisah bagaimana kemudian kasih itu diwujudkan melalui tindakan. Satu kali selesai ibadah, ya ibadah minggu seperti biasa, saudara. Lalu ada seorang anak remaja menghampiri Pak Pendetanya. Dan anak ini kalau dilihat dari usianya kira-kira kemungkinan dia berumur 12 atau 13 tahun. Lalu kemudian dia menghampiri Pak Pendeta dan berkata, setelah jemaat pulang tentu semua, dikatakan begini, Pak Pendeta, boleh enggak Pak Pendeta? Bunga yang ada di altar tadi, ya saya ambil sekuntum. Ambil 1 batang saja. Pak Pendeta tanya, loh kenapa kamu mau bunga itu? Untuk apa? Pasti kamu mau kasih seseorang ya. Mau kasih cewekmu ya, karena yang datang adalah seorang remaja pria, begitu ya, remaja cowok. Tapi anak remaja ini kemudian berkata begini, Pak Pendeta, nenek saya itu suka sekali dengan bunga mawar. Jadi waktu saya melihat di altar dekat mimbar itu ada bunga mawar, saya jadi teringat. Kalau saja saya bisa bawa pulang 1 dan kasih nenek, pasti nenek akan senang sekali. Wah, Pak Pendeta bilang begini, oke, bagus kalau kamu mau memberikan bunga itu kepada nenek. Tapi boleh tahu enggak, untuk apa kamu memberikan bunga itu? Apa maksudmu? Opa dan Oma, kemudian anak remaja ini berkata, Pak Pendeta, papa mama saya sudah bercerai. Satu kali saya hanya ikut dengan mama. Tapi kemudian mama menikah kembali. Dan akhirnya saya kemudian harus pindah ke rumah papa. Beberapa waktu saya pindah di rumah papa, tapi kemudian papa membawa saya ke rumah nenek. Saya lama tinggal di rumah nenek. Neneklah yang memelihara saya, memberikan makan saya, mempedulikan saya. Dia yang menjaga saya. Sampai hari ini, saya rasanya belum bisa berterima kasih kepada nenek. Saya tahu nenek itu suka sekali dengan bunga mawar. Jadi kalau boleh Pak Pendeta, saya mau minta 1 saja. Saya mau berikan kepada nenek saya itu. Lalu Pak Pendeta menjawab, wah, bunga ini tiap minggu ada jemaat yang membawanya. Saya rasa tidak apa-apa kalau kamu tidak bawa hanya ambil 1. Tapi saya mau berikan semuanya. Jadi bunga yang seperti yang digambar ini, saudara, kemudian Pak Pendeta ambil dan berikan kepada anak ini.
Wah, anak ini senang sekali dan dia berkata, "Pak Pendeta, tahu tidak? Ini adalah hari yang bahagia dalam kehidupan." Kenapa? Pak Pendeta tanya. Karena saya hanya minta satu, tapi Pak Pendeta kasih saya satu buket bunga ini. Saya nggak bayangkan bagaimana nanti waktu saya kasih bunga ini, nenek saya pasti senang sekali. Saudara, jadi bunga ini adalah ungkapan kasih buat nenek yang sudah menjaga dan mengasihinya. Bagi anak ini tidak cukup untuk bilang terima kasih nenek, karena nenek sudah menjaga saya, memelihara saya. Dia ungkapkan itu dengan pemberian. Meskipun tadi, saudara, dia belum punya uang untuk membelikan neneknya bunga, tapi dia minta dengan baik-baik kepada pendeta di gerejanya, boleh enggak bunga yang ada di altar itu. Saudara, di luar dugaannya dia mendapatkan bunga itu satu buket. Bunga itu adalah ungkapan kasihnya untuk nenek yang terlebih dahulu memberikan kasih. Saudara, inilah kasih yang tidak hanya dikatakan oleh kata-kata, tapi diungkapkan melalui perbuatan. Saudara, saya yakin ketika kalau anak ini berkata kepada neneknya, "Nek, terima kasih ya, kamu sudah menjagaku, kamu sudah memeliharaku, kamu sudah memberi makan aku sampai hari ini," pasti neneknya juga senang, saudara. Tetapi rasanya akan berbeda sekali ketika anak ini memberikan bunga kesayangan dari neneknya. Dan tidak hanya satu, banyak, saudara. Neneknya pasti senang sekali dengan pemberian ini. Saudara, di dalam terjemahan yang lain, ya, ayat 1 Yohanes 3 ayat 18, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, "Anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya dengan mulut, hanya di mulut, atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati yang dibuktikan dengan perbuatan kita." Ya, oma-oma perhatikan ini kalimat di atas. Kasih yang sejati itu apa? Dibuktikan dengan perbuatan kita. Jadi kalau kita punya kasih kepada keluarga kita, maka kasih yang sejati itu ditunjukkan dengan perbuatan. Nah, perbuatan apa yang opa dan oma sudah tunjukkan kepada pasangan kalau pasanganmu masih hidup? Kepada opa atau kepada oma? Kasih yang sejati, tindakan apa yang dibuktikan melalui kasihmu kepada anak-anakmu, cucu-cucumu? Kasih tidak harus kemudian membelikan sesuatu yang mahal, tapi tindakan perhatian, tindakan kasih sayang, tindakan-tindakan yang mungkin tampaknya mungkin sepele, tapi itu tidak bisa dibeli dengan uang. Misalnya berdoa untuk cucu, berdoa untuk anak-anak. Itu adalah tindakan kasih juga, bukan? Tindakan kasih yang sejati yang seperti apa yang sudah kita tunjukkan kepada Tuhan misalnya. Apa yang sudah kita tunjukkan dengan perbuatan? Saudara, saya ingin tutup sharing kita pada hari ini dengan sebuah kisah dengan seorang yang bernama Nenek Jeji. Saudara, Nenek Jeji ini sudah meninggal dulu oleh kakek, oleh pasangan seumur hidupnya. Sudah 2 tahun dia bermuram saja karena dia sedih bukan main, ditinggal pasangan yang sangat mengasihi dia. Cucunya seringkali berusaha menghibur, tetapi Nenek Jeji ini tetap muram. Sampai satu hari, saudara, cucunya berkunjung ke rumah Nenek Jeji ini, tetapi tidak seperti hari-hari yang lalu. Nenek Jeji begitu ceria. Wah, dia senang sekali. Wajahnya ceria. Lalu kemudian cucunya bertanya, mengapa nenek kok berubah yang biasanya muram, tetapi sekarang ceria sekali? Nenek kemudian menceritakan, sekarang dia tidak bersedih lagi, dia tidak muram lagi, karena dia tahu mengapa Tuhan panggil kakeknya lebih dulu. Mengapa Tuhan panggil pasangannya lebih dulu? Cucunya pengen tahu. Ayo Nek, cerita. Kenapa? Nenek Jeji itu berkata begini, saudara. Kakekmu sudah mengerjakan PR-nya, sedangkan aku belum. PR apa, Nek?
Tanya cucunya keheranan. Kakekmu adalah orang yang tahu rahasia hidup bahagia di dunia ini adalah menunjukkan kasih kepada orang lain. Dan dia sudah mempraktekannya. Dia sudah melakukannya. Dia sudah menunjukkan kepadaku, kepada anak-anak, kepada cucunya, dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menunjukkan itu dengan pelayanannya di dalam gereja. Kakekmu adalah orang yang tahu rahasia hidup bahagia di dunia ini adalah menunjukkan kasih kepada orang lain. Sedangkan aku belum. Sebab itulah aku diberikan hidup sampai hari ini. Itulah alasannya mengapa aku hidup. Saudara, kemudian Nenek Jeji ini mengucapkan satu perkataan yang sangat indah sekali. Dia katakan begini, kita hanya dapat memberi cinta selagi kita masih hidup di dunia. Kasih sejati itu tidak hanya dikatakan, tapi juga dilakukan dalam perbuatan kasih. Saudara bisa ceritakan tentang kasih, tapi Opa dan Oma juga bisa membagikan kasih itu melalui tindakan dan perbuatan. Dan kasih yang sejati itu sudah juga Tuhan berikan teladan kepada kita dengan Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi manusia berdosa. Sehingga kemudian kita memiliki hidup yang kekal. Dia berikan anaknya yang tunggal. Tuhan tidak bilang Dia hanya sayang kepada kita, tapi Dia berikan yang terbaik bagi kita, saudara. Tindakan kasih apa hari ini, seminggu ini, yang mau Opa dan Oma tunjukkan kepada anak, kepada mantu, kepada cucu. Tunjukkan itu tidak hanya dengan perkataan, tapi perbuatan. Tindakan kasih apa yang Opa Oma mau tunjukkan kepada Tuhan. Tunjukkanlah itu melalui perbuatan. Kiranya Tuhan yang menolong kita, memberkati kita, sehingga saudara di penghujung tahun ini, tinggal 2 bulan kita tinggalkan tahun 2021, tetapi biarlah kita isi dengan membagikan kasih kepada sesama kita, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati kami semua supaya kami menjadi pelaku dari kebenaran firman. Mampukanlah kami Tuhan selagi kami masih hidup, kami membagikan kasih, menceritakan kasih kepada orang yang ada di sekitar kami. Karena itu adalah tanda di mana kami juga sudah menerima kasih daripada Tuhan. Kasih yang sejati itu, yaitu Kristus Tuhan, Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berkati Opa Oma dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit sekalipun, biarlah kiranya kasih penyertaan Tuhan menyertai. Kalau hari ini ada Opa Oma yang sedang dalam kondisi sakit, hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Kalau ada Opa Oma yang sedih, biarlah kiranya kasih damai sejahtera daripada Tuhan, sukacita daripada Tuhan menguasai hatinya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita akan meresponi firman Tuhan. Kita harus menyatakan kasih kita kepada dunia ini. Kita naikkan pujian Ho Chu Ai. Kasih Allah dari surga nan tinggi dan dalam, tak teraba tapi kelihatan. Karena Engkau, karena aku memberi dengan kasih, nyatakan kasih-Nya yang ajaib. Kasih Yesus kuatkan, membuka jiwaku menjadi berkat bagi dunia. Kasih Yesus nyatakan
hatiku, mari kita hidupkan kasih-Nya.有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。Pak Oma, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha baik. Engkau Allah yang senantiasa melimpahkan berkat-Nya bagi kami hari lepas hari. Berkat yang baru yang senantiasa Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena berkat-Mu itu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, dengan hati yang bersyukur, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan terlebih dahulu sucikanlah persembahan kami ini. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini. Sehingga biarlah persembahan kami ini juga dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan persembahan kami ini juga dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa dan pengucapan syukur kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu, Bapak, Opa, Oma, kita naikkan pujian. Kita membawa persembahan kita dengan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
相爱。主啊，求你教导我们如何彼此帮助。主啊，求你以你的爱教导引导我们。主的爱深深无限无量。Doa syafaat akan dipimpin Pendeta Roni. Opa Oma yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, mari kita satu di dalam doa syafaat kita. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu di mana kami dapat bersekutu bersama-sama meskipun di dalam video yang virtual ini dengan YouTube. Terima kasih Tuhan, sarana ini tidak membatasi kami untuk dapat beribadah, bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami untuk menyadari bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha tahu. Sebab itu ya Tuhan, kepada Tuhan yang maha hadir dan Tuhan yang maha tahu itu, kami bersama-sama berdoa di tempat yang berbeda-beda, menaikkan doa kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, Engkau memberkati dan menyatakan kasih dan kuasa-Mu, urapan-Mu, untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah utus, untuk melayani di Usia Indah GPMBRI Kelapa Gading, untuk Pendeta Daudi Rahmat, dan juga untuk Pendeta Saleh Ali. Tuhan berkati dan Tuhan pakai kedua hamba-Mu ini ya Bapa, untuk membawa jemaat Usia Indah kami untuk semakin serupa seperti Kristus. Berikanlah mereka kemampuan, berikanlah mereka semangat, berikanlah mereka kreativitas untuk mendorong dan melayani jemaat di Usia Indah. Kami berdoa juga untuk pengurus Usia Indah yang ada. Kami berdoa untuk Koaching, kami berdoa untuk Ibu Inari, kami berdoa untuk Ibu Meti, kami berdoa untuk Ibu Valina, kami berdoa untuk Ibu Meti. Tuhan berkati mereka yang aktif melayani di Usia Indah ini. Kami berdoa untuk Ibu Gladys yang dengan kreativitasnya terus setia melayani di Usia Indah. Berdoa juga untuk Ibu Dewi Pamuji, untuk Ibu Shirley yang juga sekarang ikut membantu di dalam pelayanan Usia Indah. Tuhan berkati, biarlah bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan, mereka dapat melayani sebagai satu tim, sehingga pelayanan di Usia Indah kami semakin bertumbuh, semakin berkualitas, semakin mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan, di mana jemaat Usia Indah akan bertumbuh serupa dengan Kristus. Tuhan, kami juga berdoa, menyerahkan untuk oma-oma, opa di dalam masa tua ini Tuhan. Biarlah di dalam lanjut usia, tapi ada semangat yang membara, semangat yang baru, yang Tuhan terus berikan, sehingga tetap semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk dapat menyembah Tuhan, semangat untuk belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Kami berdoa biarlah terus kehidupan opa oma dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga di mana Tuhan berikan. Jadi teladan iman untuk anak-anak dan cucu-cucu yang Tuhan berikan. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan untuk beberapa rekan kami yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Ibu Nani yang tanggal 2 November yang lalu berulang tahun. Tuhan berkati untuk Ibu Nani. Tanggal 5 November ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati untuk Ibu Lili yang hari ini berulang tahun. Tuhan berkati, nyatakan kasih dan kuasa-Mu untuk Ibu Lili Satya hari ini yang berulang tahun. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Atuan yang besok hari 6 November berulang tahun. Tuhan berkati. Biarlah Tuhan yang sudah memimpin hidup mereka di tahun-tahun yang lalu, maka Tuhan yang akan memimpin hidup mereka di tahun-tahun yang mendatang juga. Biarlah kiranya sukacita yang daripada Tuhan, damai sejahtera dari Kristus itu, pertolongan, kemampuan daripada Roh Kudus itu akan terus menyertai kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa, menyerahkan di akhir penghujung tahun ini. Biarlah kiranya Tuhan kami bersama-sama dapat menjalani kehidupan di akhir-akhir tahun 2021 di dalam rahmat dan pertolongan Tuhan. Bapa, biarlah kami dapat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga kami. Kalau memang di dalam keluarga kami ada permasalahan, ada konflik, Tuhan biarlah kami tidak membawa permasalahan dan konflik itu memasuki tahun yang baru.
biarlah kami dapat menyelesaikannya di tahun ini. Dan Tuhan yang memampukan kami untuk dapat mengakhirinya di dalam kasih Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya di tahun ini kami tetap semangat melayani Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan yang mengalami sakit hari ini. Biarlah kiranya siapapun yang saat ini mengalami sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, ini doa yang kami naikkan kepadamu bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita naikkan doa Bapa kami. Dipimpin Guru Injil Dea. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Opa Oma, persekutuan kita hari ini selesai. Kita bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.